Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi dengan aku Adramis Prayogi dan co-host kita Wawan Swisna. Ih, Oke Wan. Jadi apa tuh? kita agenda malam ini apa Wan? Bukannya agenda baru lagi nih? Kali ini sesinya baru Wan. Beda Wan dari yang Baru lain apa Wan. tuh? Kita ngundang sekaligus berapa orang Wan? Banyak ini, lumayan lah. Lumayan lah Kalau istilahnya. Kemarin-kemarin kan kalau kemarin-kemarin kan pakainya yang seorang gitu. Nggak seramai ini. Nah kali ini ramai. Memang soalnya kita pengen beda gitu. Iya, soalnya ini Apa? kita tahu yang ngirim-ngirim sudah tipis, tidak ada yang ngirim. Tidak ada. Jadinya di sini kita apa? Kita mancing. Ini Nyari bukan mancing, apa? Mancing. Istilahnya cari program baru, konten baru lah. Kita jadinya berinovasi lah istilahnya. Ya judulnya iseng nongkrong Pak. Nongkrong aja, nongkrong santai biasa. Ntar ditulis di apa judulnya tuh. Iseng nongkrong. Oke, ini apa mau kita kenalkan dulu semua atau bagaimana Pak? Ini aja sih, kayaknya sebutin aja lah satu-satu. Soalnya kan sistem ya, ini kayak, diskusi. Ya kayak absen tadi Pak. Kayak ini absen kayak kelas. Kayak kuliah aja. Oke, udah. Kita mulai absen ya. Absen. Jit nih on, Jit. Halo. Kenalan dulu. Gimana nih? Dengaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jitni. Udah, terus dari mana Mas? Dari Sintang. Sintang di mana tuh? Kalimantan Barat. Enggak, gitu aja Pak. Gitu aja. Enggak, motivasinya ikut. Enggak, jangan gitu. Ini motivasi. Ini aduh. Ini hostnya langsung ini. Mut dulu. Nanti. Mut dulu, sabar. Jit tak mau dulu, ntar unmute nanti ya. Jit, lanjutkan apa? Ini kegiatan sehari-hari apa nih kesibukan? Selama corona nih. Ya, tidak ada yang pengapa lah. Tadi ini ya. Sore apa? Kalau sore paling goes-goesan manja. Yes, gokil. Ini keringat keluar kan pastinya. Allah keluar. Keluar percuma Wan dia. Iya, makanya tanya biar kelihatan gitu apa istilahnya. Ada hasilnya lah. Terus apa lagi? Kayaknya udah gitu aja. Udah gitu doang biar. Next aja ya. Oke. Next aja. Oke, LP on. LP. Jangan tidur, woy. Ini host harusnya bisa. El? Boleh pakai video kan nih? Boleh, memang pakai video. Bagus. Komen. Ya gimana? Kenalan dulu, El. Kan kamu baru gabung sini soalnya. Oke, guys. Perkenalkan, aku Elvi Hasanah, biasa dipanggil Elvi. Perkenalannya. Udah, gitu aja. Ini. Kita dulu. Full ini mana Pak? Aku lagi tinggal di Semarang. Kegiatan aku kesehariannya karena aku statusnya santri dan santri berarti mondok sambil kuliah tapi karena corona menghalangi jadinya aku di rumah aja tapi sambil tetap ngerjain tugas dan sambil masih ingat ya tugas
Saya Masih ingat pikir Masih ingat. Masih dong. Tapi Masih. aku nggak pernah kerjain. Cuma ingat aja. Betul. Yuk. Ingat ya yuk. Mantap. Unik emang ini yang ikut nongkrong di sini. Lanjut yuk. Lanjut ya. Oke. Subhan on. Sub. Di mute dulu Pi. Oke. Sub. Tuh. Iya, halo. Halo narasumber kita yang kemarin. Oh, Narasumber tersukses, podcast tersukses kita, Sub. Aish. saya Subhan Barton. Weh. Posisi? Posisi? Sekarang lagi di Tangerang. Tangerang. Kegiatan apa aja bos? Sekarang ya meratapi nasib, Bos. Meratapi nasi. Loh, ini kayaknya background Anda kayak gini tempat kerja. Ya sambil bantu sinilah. Bantuan. Oh, enggak, santai kok. Oh ya, kegiatan adalah- apa aja nih? Masa? Ya paling Ini duduk ngedit foto. Duduk. Wah, anak ini yuk desain grafik. Riset grafis. Cekrap. Kopian. Bos. Fotokopian, Wan. Enggak, Kerja. pasti ini yuk antek-antek admin ini, editor berkelas. Editor berkelas. Lain ya. Lain. Ayo. BTW Bagus. udah belum? Oh, Bapak udah? Maksudnya udah mengkilat. Udah ya? Udah? Iya. Udah. Next ya. Next. Pipin on. Pin. Pipin on. Pipin. Pin, cateringnya. Tidur kayak ini. Iya. Oke. Nah, sumber kita kemarin, Pipin. Yoi. Biasa kenalan dulu lah. Say hi dulu, say hi. Iya udah. Belum Assalamualaikum. Salam. Terus? Aku Vivin Krisna ini bisa dipanggil Vivin. Terus apa lagi? Bagaimana? Posisi. Posisinya lagi di Sintang, tepatnya lagi di kampung. Oh, saya ini kan Sendiri. satu daerah sama aja nih tadi. Iya ya. Iya ya. Lagi di Kono. Aneh-aneh. Wah, enggak jelas memang. Aneh-aneh. Sinyal. Aneh-aneh. Pas Pin. kemarin Bu, Kegiatan apa aja? digantung apa? Kegiatan bantu orang tua. Kalau lagi mau ya enggak sih lagi mau lagi nungguin dosen juga. Nungguin dosen. Berarti kau tak tadi berartinya awalnya enggak mau ya. Aduh, yuk. Kalau lagi mau. Oh, sibukannya itu. Oke. Terus Ada lagi, Pin? ngurusin bunga-bunga. Widih, Ada lagi, Pin? ada kebun. Ada lagi? Apa lagi ya? Gue. Baca-baca buku. Banyak Nonton juga lah ya. Ih. Banyak emang yuk kegiatan Mbak Pipin. Nggak usah lah Mbak. Terus apa, Pin? Emang cowok Kayak tadi yang Pin apa tadi? apa, Pin? yang paling Emang atas. tadi ada kok. Apa? Oh, Ada tadi bridging. panggil aku. Kakak. Iya. Oh, Mbak ya. Mbak Ineku, dia mau disamakan. Iya. Tapi kan nama kotak Ineku. Namamu di sini Bukan, Pipin di atas. Isda ini. Oh, di atasnya lagi. Oh. Nah, Oh ya iya. udah jam 10. Ya, Eh? mantap perkenalannya ya. Udah Ya, kenalan sekalian ya, keluar. sekalian dari iseng apa nih? Iseng nongkrong. Bisa Oh, iya, nongkrong.
Gokil. Karena Promo Ya, ini. makasih satu ini. sebenarnya. Heeh. Udah lu datang besok keluar Izin lagi pamit gitu. ya. Ya, Izin pamit. masih Jangan enggak? lupa follow IG @sarjana_id atau Di chat boleh ya? kah promo? Boleh. Bebas ya. Iya, iya. Promo nih, belilah esnya. Hah? Udah, makasih. Iya. Iya. Emang. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Oke, Man. next ya. Heeh. Next one. Next. Fahri, Masih ada orang. Yap. Onri. Ini kah? Ada Fahri, on. Mas Fahri. Passwordnya. Ini, aduh, mau mana? Atau next dulu. Next dulu kayaknya. Oke, next ya. Bukannya Dina. ini ya? Hah? Ya, apa? Dina. Ondin. Din. Dina on. Oke. Halo. Dina. Halo, memang susah kalau nongkrong lewat-lewat. Assalamualaikum. Salam. Mantap. Say hi dulu, say hi. Say hi. Assalamualaikum. Salam. Kenalan dulu. Hai, namaku Dwi Rahayu Ramadina, Hmm. biasa dipanggil Dina. Lagi Wan. Sibukan. Kegiatannya? Ya. Sibukannya ngapain nih? Sibukan. Jaringan gawat. Jaringannya. Halo, Halo. Iya. Sibukannya apa, Din? Sibukannya apa? Passwordnya. Jaringan juga. bukan kantor, Yo. dinas. Oh, enggak. Kantor. Nah, tuh dia kantor. Kantor ya. Oke. Sibuk. Ini Udah itu aja. kayaknya. Biar cepat juga ini. Lama di Mukodimo. Mukul Dima. Nah, udah. Lanjut Jet. Muhammad Jet ngomong. Ananda. Jet kenalan dulu, Jet. Kau harus standby sih, Jet. Ya. Nama. Ya, Sibukan. nama saya Buan Fernanda. Terus Biasa dipanggil. biasa dipanggil. Biasa panggil Jet. Aja, Oh. Ada apa ya? Sibukan. Lah, Tidak ada sih sibuk apa-apa. Oh. Nah, ini ya. Di santai ya. Ngapa nanya-nanya? Ini posisi mana? Oh, ini nanya. Ngomong amat, Pak. Kamu dua host. Posisi mana? Posisi. Ini lagi di kamar nih. Lagi di kamar. Hai. Oh, iya, Udah iya. dulu ya. Sibuk. Nah, simpul kan. Lu. Udah ya. Buru-buru amat, Pak. Buru-buru amat. Lanjut ya. Kota sekarat nih. Wow. Wah. Beli dong, Pak. Aduh, gimana Nah, sih? itulah. Pasang IndiHome kayak IndiHome paket Phoenix tuh yang baru. Bebas kalau aja. Bolak-balik masuk tadi. Hostnya merajuk ya. Hostnya baperan. Udah.
Laporan tahu. Lanjut Yuk. Cuk. Ini lama ini Udah. perkenalan Nah. nih. Udah orang Oke. Sekarang nih kita bakalan bahas tentang beberapa waktu yang lalu kan sempat heboh-hebohnya itu tuh. Terutama di Twitter. apa tuh? Di Twitter itu sempat heboh-hebohnya soal yang namanya privilege. Aduh, privilege. Apa itu? Bahasa Privilege, Pak. kemudahan. Kemudahannya. Sepemahamanku privilege kan awalnya itu kan gara-gara beberapa tweet itu. Ada tweet-tweet yang kayak kayak gimana ya, kayak ngejudge gitu loh, ngejudge orang, lu kan gampang, lu kan mudah dapat kerja segala macam, sukses gini bla 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 bla. Nah, sementara ada juga orang yang bilang ini gue nggak ada privilege sama sekali gitu loh. Yang ada cuman kerja keras doang dan ya gitu-gitu aja, nggak berkembang karirnya gitu loh. Ini lebih masalah karir sih, aku lihatnya. Seperti yang mungkin mau aku lihatkan di mana ya. Oh ya, bisa share. Ya. Bentar. Oke. Iya, nggak tahu nih siapa ini. Nih. Privilege siapa? Kemarin itu, ini aku ngelihat tweet ini, gitu loh. Oh. Tweetnya punya Jeremy Pauline. Jadi intinya itu, nih, terutama yang ini, coba. Komplit. Aduh, pecah bos. Pecah ya. Jadi kan di sini ada dua orang yang berbeda ya. Yang pertama itu kan cowok dengan keluarga mapan, yang kedua ini cewek tapi keluarganya tuh berantakan. Nah, terus rumahnya si cowok ini nih terpenuhi lah, mau dia makanannya terpenuhi, pendidikannya oke, segala macam, kemudian keluarganya juga mendukung. Sementara yang cewek ini nih dia nih keluarganya rumahnya nih enggak bagus-bagus amat. Biasa-biasa aja, ya terkesan sederhana lah. Terus berisik, sama nih orang, nih cewek sering sakit-sakitan. Nah, terus seiring waktu mereka makin tua, terus si cowok masuk perguruan tinggi negeri, sementara si cewek ini kuliah di sekolah tinggi sambil kerja. Nah, itu pun hasil uang pinjamannya katanya di cerita ini. Terus makin lama makin tua, bapaknya si cowok bilang, nih bapak kenal teman di situ. Ini intinya nih mereka nih mau cari kerja gitu loh. Mereka dua ini mau cari kerja. Nah, si bapak yang cowok ini bilang temannya bapaknya ada di kantor itu. Nanti bapak coba bilang ke orang di kantor itu supaya kamu bisa magang di sana katanya. Iya pak, kata si cowok, makasih. Terus kata yang kemudian cerita yang si cewek bilang kalau bapaknya sakit sebenarnya. Bapaknya sakit, kemudian kamu selesaikan aja sekolahmu dulu. Nggak usah mikirkan bapak atau ayah. Nah, kan kasihan gitu loh, Mbak. Si cewek kan merasa punya tanggung jawab yang berat itu istilahnya untuk menjaga bapaknya. Seperti itu. Kemudian di next cerita lagi, karena perbedaan kecil tadi, seperti yang kita ketahui, bapaknya yang cowok ini kan punya kenalan. Istilahnya kalau kata WK tuh orang dalam, kata WK. WK sama main seneng. Ya. Banyak. Kalau kau dengar Wan, kalau WK dengar ini tak mention ya. Nah, ini cerita yang ini nih kita lihat ceritanya bahwa yang cowok ini minjam uang, ya kredit lah istilahnya. Ada ada keuangannya oke, terpenuhi. Sementara cewek mau minjam uang, nah nggak bisa. Entah kenapa si cewek ini juga nggak bisa minjam uang, ya ada masalah lainnya lah mungkinnya. Next cerita. Nah, sementara orang tuanya yang cowok ini nih perhatian
ke cowoknya itu terpenuhi gitu loh. Maksudnya dari sisi psikologisnya cowok juga terpenuhi dari dapat perhatian orang tuanya lah. Sementara si cewek ini nggak ada sama sekali perhatian dari orang tuanya. Seperti itu. The next cerita lagi, si cowok itu masuk ke sekolah yang memang oke lah, prefer lah buat dia, cocok lah ya buat dia masuk ke situ. Kemudian sementara si cewek ini dia sekolahnya out-outan macam kurang dana, guru-gurunya nggak ada di situ juga, terus dari psikisnya di situ juga kurang gimana gitu kan istilahnya. Nah, selanjutnya orang tuanya si cowok mendapati hasil anaknya tidak terlalu tinggi. Ya maklum lah ya, orang nilai lah ya. Masalah nilai ini relatif tiap orang beda-beda gitu loh. Tuh dibilang cuman 80, wah perlu panggil guru les nih. Berarti kan enggak puas gitu loh orang tuanya dengan nilai 80. Sementara orang tua si cewek hanya mendapatkan 70 aja udah bagus gitu loh. Karena ya tadi karena memang enggak ada finansialnya, enggak kuat gitu loh. Ini adalah klimaksnya. Oh ya, akhiran. Si cowok ini mungkin si cowok mulai merasa dia ini memang sudah sepantasnya berprestasi, kemudian karena hasil kerja kerasnya sendiri. Oh kamu ya anaknya si ini gitu kan. Saya dengar banyak cerita soal kamu, saya berharap banyak ya, istilahnya bosnya ini berharap banyak sama si cowok. Sementara si cewek ini mendapati nasibnya cukup berbeda lah istilahnya. Dibilang lah sama si bosnya nih, kamu saya terima tapi awas ya kerja yang bener kan. Istilahnya si cewek ini ngelamar kerja di salah satu restoran lah mungkinnya, ini settingnya restoran ini. Nah settingnya ini sedang kayak selamatan. Lagi acara si cowok. Congratulations. Nih ditanya sama temannya nih si cowok, rahasia sukses Anda ini apa? Sementara si cewek sedang menjajakan makanan. Maaf permisi katanya kan. Nah terus kata si cowok ini bilang, jangan banyak ngeluh. Karena dia menjawab tadi kan rahasia suksesnya apa? Jangan banyak ngeluh ya, jangan banyak ngeluh nih, jangan banyak ngeluh, cukup kerja keras. Jadi orang jangan malas, saya bisa sukses tanpa pernah disodorkan apapun. Nah, ini. Jadi langsung aja dilempar. Jadi menurut teman-teman dari cerita yang tadi ini, cerita komik ini nih sebenarnya apa yang bisa teman-teman di sini gambarkan soal privilege ini, karena memang ini cukup trending kemarin di Twitter dan cukup menarik perhatian host dan co-host untuk diangkat. Jadi monggo untuk teman-teman. Ini aja yuk, langsung kalau yang mau ngomong langsung gini aja. Komen langsung unmute. Mungkin langsung aja. Atau kau ngasih pandangan dulu yuk. Oke. Sebenarnya masih banyak yang bingung soalnya. Kalau untuk masalah privilege ini sebenarnya kan ini memang cukup berat bahasanya, cuman ini menentukan masa depan kita gitu loh. Terlebih seperti kita tahu, privilege ini kan sebenarnya enggak perlu kita susah payah dapatkan. Enggak perlu kerja keras, enggak perlu apa gitu loh. Sebenarnya kayak seperti turunan, misalkan orang tua kita ini punya keuangan yang oke, kemudian orang tua kita lengkap, kemudian fasilitas pendidikan kita oke, kemudian orang tua punya kenalan misalkan, kemudian kita juga dibilang berprestasi,
Oke, misalkan. Kemudian kita sehat-sehat walafiat, itu masuk privilege juga. Sehat, lengkap semua anggota tubuh, privilege juga kan istilahnya. Jadi Iya. segala sesuatu yang tidak kita kerja keraskan itu yang dinamakan privilege sebenarnya. Nah, mungkin tadi kan ada yang bilang tadi si Cahya tadi bilang bahwa ini adalah kerja keras saya. Padahal sebenarnya di balik itu juga selain dia kerja keras, dia juga ada bantuan sebenarnya. Walaupun dia nggak minta, bantuan tapi dia disodorkan bantuan gitu loh. Nah, bagaimana nih? Mungkin ini gambaran sedikit ya buat teman-teman semua yang mungkin ada terbesit nih privilege seperti apa? Apakah teman-teman juga punya privilege yang sama gitu loh? Monggo bisa Nggak ada diskusi. ini ya, nggak ada fitur raise hand ya. Nggak ada, Pak. Angkat tangan, nggak ada ya. Langsung Kalau mau unmute pun juga bisa, langsung aja. tunjuk langsung lah, tunjuk kuliah nih gitu. Jadi kayak kuliahnya. Monggo semuanya bisa unmute kok, bisa ngobrol bebas. Ya. Unmute semua aja yuk. Unmute. Udah. Tadi udah sedikit penjelasan. Nanya pendapat aja kan, pandangan privilege. Ini nggak ada yang mau unmute anjir. Emang harus tunjuk. Aku apa teman-teman nih pada ribut di chat. Pendapat ya banyak dulu. Ayolah, yuk. Tunjuk aja ya, tunjuk. Pindah pakai ini aja kalau misalkan mau ketahuan ngomong pelan-pelan aja karena kan pakai speaker. Kalau pakai headset terutama yang laptop pakai headset. Udah, teman-teman yang kayaknya masih pada bingung juga. Ini kawan-kawan privilege nih. Ini nggak bisa ini mau ngomong. Emang kurang ajar. Ini orang masuk. Woi, astagfirullah. Udah biar. Udahlah. Ayo, ada yang pengen ngomong nggak kira-kira itu? Bukan, kita nggak cuma nganu masalah privilege-nya juga. Kita kan nganu masalah yang cewek tuh pandangan kan, oh ini si Tuti ya itu yang cewek itu. Itu diceritakan dia nggak ada privilege, maksudnya nggak dari keluarganya nggak ada yang dukung. Jadi secara dia juga udah kerja keras juga kan dia. Udah kerja keras loh. Tapi karirnya cuma di situ-situ aja, Wan. Berarti kan ada beberapa faktor yang bisa kita ambil, yuk. Kayak faktor keberuntungan itu tuh paling itu faktor laki kan istilahnya. Keberuntungan kita kan beda-beda tiap orang istilahnya. Makanya dari keberuntungan ini juga kadang emang harus diraih, kadang emang datangnya ada keuntungan. Cuman kalau kita mau nyalahin si cowoknya juga nggak salah juga, yuk. Kenapa, Wan? Ya karena gini, dia memanfaatkan banget loh yang privilege yang dia dapat tuh. Dia memanfaatkan banget. Berarti kan keuntungan dia tuh dapat enak lah, lancar. Iya. Cuman yang jadi masalah kan yang kalimat dia terakhir aja kan, yang kayak usaha saya sendiri semacam. Ya memang ada usaha dia sendiri di dalam pencapaian yang dia dapat. Cuman kan ada faktor keberuntungan sama orang dalam. Ya kan? Ya, link. Sebenarnya kita bilang link aja lah, link karena link lebih rasional. Sebenarnya si cowok tuh siapa sih namanya, Cahya ya? Cahya. Si Cahyanya tuh bisa aja ngedukung Tuti dengan dia ada privilege tuh, dia bisa ngasih link ke Tuti. Karena emang benar-benar bisa keberuntungan juga kalau privilege juga. Maaf ya.
kalau privilege juga kok dikasih privilege, tapi kok nggak mau manfaatin. Nggak mau memanfaatkan. Cuman bisa dikasih lah apa? Ini ada ini loh, Wing, ada kenalan nih. Nah, entah lah, nggak suka aku sama orang ini. Nah itu udah kayak ngegugurkan juga kan. Oh iya, kayak ngegugurkan privilege. Ya bisa. Makanya mungkin ada ini pendapat. Ada di beberapa. Cuman pada asik chat ini mereka nih. Ayo dong. Itu ya kalau poin aku, yang pandangan aku tentang ini kayaknya sih yang di tweet itu kan banyak marah ya. Banyak cuy. Ada beberapa komen tuh banyak tuh. Ngomong aja nggak apa-apa sebenarnya. Si cowok. Siapa tahu punya cerita privilege-nya kita masing-masing kan istilahnya menarik gitu loh. Apa untuk di-share mungkin ada finansialnya oke, pendidikannya oke, atau mungkin link atau mungkin ini ya kawan-kawan kita langsung ya. Soalnya susah nih mancing kadang mancing kawan-kawan kita nih untuk ngomongin privilege. Soalnya ya balik lagi lah kayak kan ada faktor ke keluarga segala macam juga. Mungkin ada yang nggak mau diomong, tapi nggak apa sih kalau makanya kami nih nawarin aja kayak berbagi pendapat juga gimana sih pandangan kalian tuh tentang privilege ini. Pandangan secara umum dulu lah ya mungkin ya. Iya. Kan tiap orang kan beda-beda punya pandangannya masing-masing pastinya. Oh ya kayak mungkin ada yang wah emang kurang ajar tuh si Cahya. Ngomong depan Tuti gitu ya Wan. Kayak ngejatuhin padahal kan padahal itu udah beda cerita itu. Udah beda universe dia. Bukan universe. Beda universe. Satu universe. Beda nasib ya. Nih, aduh, angmut nih siapa nih ya? Host harusnya bisa yuk, Pak Sa. Kagak bisa, Wan. Mana bisa gak? Kagak bisa. Kecuali kalau aku yang muatkan mereka baru tak. Ini. Bisa. Gimana ini ada kita panggil aja lah ya, panggil satu orang. Panggil semua aja. Jit. Bang. Ya Bang Jit nih. Gimana? Jit. Aku ya bilang aja aku nggak ngerti gitu loh. Ntar kami ini pancing biar kau ngerti. Sebenarnya gak pancing sih. Iya. Ketinggian. Jadi gimana? Jadi kan tadi kan kau dengerin nggak sih? Nggak dengar. Cuman aku tuh masalahnya tuh nggak ada apa namanya? Belum baru dengar juga ini tentang ini. Aku nggak ini apa namanya? Nggak aktif sosial media. Oh iya, kau nggak aktif Twitter ya? Aku nggak aktif kan. Nah, aku baru dengar. Makanya tadi kami ngemaparin. Cuman aku tanya lo, yang kau tangkap dari tadi itu ada nggak? Ada. Kalau yang si Cahaya itu kan istilahnya kehidupannya itu kan istilahnya serba ada gitu kan. Dari fasilitas apa segala tuh ada dia kan. Sementara si Tuti ini kan ada tapi itu gimana ya? Nggak di gimana sih dianya? Dia ini kayak kurang perhatian dari orang. Itu nggak diperhatikan itu kan istilahnya kan. Nah jadi kan yang apa sih gimana? Si Cahaya nih istilahnya dapat kerja pun kan dari link. Istilahnya orang dalam lah kan kalau orang dalam. Kalau Tuti ini kan ya mati-matian lah kan, itu kan nyarinya kan. Tapi dah semati-matian nyari pun dapatnya cuma segitu istilahnya kan. Ya. Cuman itu ya sih. Kalau ini Jit dari kaunya perlu nggak sih kau pengalaman pribadi itu? Pengalaman aku lah. model kayak gitulah. Model gitu enggak sih? Aku model tapi ya aku tuh di respon sama orang tua istilahnya kan. Di orang tua istilahnya kan enggak dibiarkan gitu-gitu aja. Masih ada lah ya. Iya.
Iya. Walaupun aku pun istilahnya kan kemarin pun usaha lah kan, walaupun belum maksimal kan. Ya. Siap. Tapi emang gitu, Ji. Kadang kalau faktor keberuntungan tuh emang ini ya. Ya memang kan kayak kawan kita ini pun kan ada kan, dan ini istilahnya tuh dia tuh nyari kawan lah kan, biar buat istilahnya kayak kalau kemarin kan mau masuk ini kan dia nyari kawan mau buat bentuk badan sama-sama apa segala latihan segala. Oh iya. Sekali kayaknya saya tahu itu ceritanya. Orang tuh beranggapan kalau dia tuh pasti lulus gitu. Pasti hampir setiap orang pasti beranggapan dia lulus pasti. Tapi apa? Keberuntungan tuh berkata lain, malah dia nggak lulus, tapi kawannya lolos. Nah, gitu. Rupanya kawannya ada ini ya. Ada link juga atau gimana? Nah, kawannya kalau itu sih kayaknya enggak lah. Iya enggak. Jadi yang satunya ada link. Tuh kan betul. Berarti emang gitu kan, Jit? Emang apa faktor yang kayak gitu tuh nggak bisa disalahin. Iya. Karena realitanya bakal emang kayak gitu. Yang gimana? Apa istilahnya? Kalau memang ada keberuntungan, emang menguntungkannya di situ ya ambil kalau bisa. Kalau ada kesempatan itu ambil. Sebenarnya bisa ambil. Tapi kan nyatanya kan nggak tahu. Nyatanya kan kita nggak tahu itu kesempatan kita atau bukan. Dan lagi kan tadi tiap orang juga beda nasib kan istilahnya. Mungkin tadi si Elvi mau ngomong, Vi. Oke. Gimana, Vi, tanggapannya, Vi? Kita open minded aja, Vi, sini, Vi. Secara ngomong beda nasib emang beda nasib, cuman kan betul, emang beda nasib. Mana, Vi? Masalah kan. Menurutmu gimana, Vi? Nasib kan bisa Elvi, ya. Menurut aku kan itu dari awal emang udah beda nasib ya. Intinya poinnya beda nasib. Yang pertama kita lihat dari ekonomi mereka beda loh antara Cahya dan Tuti, ya kan? Betul. Kemudian dari intranya sendiri, maksudnya dari faktor keluarga, sisanya itu dia lebih didukung fasilitas punya, ya nilai 80 aja harus dileskan gitu kan. Dileskan lagi istilahnya. Yang punya ekonominya udah bagus gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan Tuti itu kan, ini orang tuanya kemana nih Tuti nih? Pasti dia sakit orang tuanya. Sakit. Terutama bapaknya. Orang tuanya sakit, otomatis si Tuti ini kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi pandangannya tuh beda gitu loh, udah jelas banget bedanya. Yang pasti privilege-nya itu lebih ke Cahya menurut aku. Ya kan? Lebih ke Cahya. Cahya punya segalanya. Sedangkan Tuti dia ingin melakukan sesuatu aja terbatas begitu. Dia harusnya bisa berusaha untuk meyakinkan dirinya, oh iya aku bisa seperti orang lain gitu. Harusnya Tuti kayak gitu. Dia harusnya keluar dari zona nyaman biar dia lebih up lagi gitu, biar dia lebih semangat lagi untuk ngobatin orang tuanya yang sakit gitu. Kemudian kalau Cahya orang tuanya ada, sehat semuanya, punya ekonomi bagus, finansialnya bagus, terus orang tuanya juga punya link banyak gitu loh, otomatis dia dikenalin sama dikenalin sama linknya dari orang tuanya, kemudian dia bisa bisa sukses gitu ya? Ya, istilahnya sukses lah. Kerja bagus, sedangkan dari Tuti sendiri malah dia kayak
dia tuh nggak bisa keluar zona nyaman gitu loh. Kalau Tuti menurut aku dia lebih kayak gini, lebih pasrah. Oh ya udah, aku bisanya seperti ini. Aku bisanya seperti ini. Ya udah aku jalaninnya aja apa yang ada gitu. Tapi kalau misalnya dia lebih rajin lagi, dia lebih semangat lagi, dia lebih mau cari kerja yang lebih lagi daripada jadi pelayan gitu kan. Dia seharusnya bisa begitu. Dia nggak hanya oh ya udah aku bisanya cuma gini aja. Aku bisanya cuma jadi pelayan. Kalau Cahaya dia lebih karena kalau Cahaya kalau aku lihat dia kan udah punya pokoknya dari segi dia itu tuh dia udah kayak sombong gitu loh. Oh iya. Dia sombong banget. Ini loh aku gitu. Tapi dia nggak sadar tanpa dukungan orang tua, tanpa link dari orang tuanya, tanpa apa ya, pokoknya dia punya segalanya, makanya dia nggak tersadarkan diri menurut aku kayak gitu. Jadi dia tuh kayak wah ya ini aku gitu ya, aku bisa sukses karena apa, aku nggak malas. Padahal kalau misalnya dia nggak punya link, bisa jadi dia malas menurut aku. Apa istilahnya? Privilege apa ya, privilege-nya ke Cahaya itu lebih menurut aku lebih ke orang tuanya yang ngasih itu semuanya, ngasih fasilitas. Sedangkan Tuti apa sih Tuti itu kan, Tuti itu kayaknya nggak dikasih apa-apa, dia berjuang sendiri menurut aku kayak gitu. Menarik gimana? Menarik sih. Dikasih pandangan gimana si siapa Tuti lebih kayak pasrah gitu ya, kayak seadanya. Belajar. Dia nggak keluar dari zona nyamannya gitu loh. Sebenarnya sih dia tadi digambarin kayak udah berusaha belajar sambil kerja gitu, terus kayak dia juga sampai nyempatin juga kan kayak sekolah tinggi. Itu ceritanya SMA atau apa ya? Kayaknya kuliah tuh. Jadi kuliah dan part time, tentunya kuliah dan part time. Nah, sambil kuliah part time itu udah gitu-gitu aja karirnya. Mungkin ya karena beban di situ juga yang jadinya kayak apa yang dia dapat dari kuliahnya jadi susah juga. Iya, menurut aku karena Tuti udah terbebani dari sejak awal. Sejak awal lah. Iya kan, orang tua sakit sementara dia. Sedangkan waktu sekolah itu dia sebenarnya harus fokus ke belajarnya, tapi dikarenakan orang tuanya sakit, dia malah jadi mikirnya bebannya jadi dua, mikir keluarga, mikir perobatan orang tuanya, kemudian mikir sekolahnya gitu. Jadi dia di situ udah merasa terbebani sekali menurut aku gitu. Ya. Oke, mantap juga. Kayak Subhan boleh Subhan? Iya, saya nunggu ini pernah expert. Saya nunggu pendapat ini Mas Subhan. Ayo Mas, gimana Mas? Packing apa tadi kan? Mana? Jadi kalau aku nangkep tadi, sebenarnya Tuti bisa sukses kalau 10 kalinya kerja keras. 10 kali kan si Cahya tuh hitung nggak satu kali. Yang usaha yang dia lakukan tuh, nah si Tutinya kayaknya masih belum, karena banyak beban, banyak pikiran bercabang segala macam yang mengakibatkan usaha dia tuh kayak stuck gitu. Gimana ya? Langsung anut Mas Usub. Kalau mau ngomong langsung ngomong aja. Terus, oh ini nyuruh. Kau udah siap mau bilang nggak? Lanjut Bang. Ya yang tadi sebenarnya ya yang tadi apa kayak
Tuti itu belum dapat kesempatan aja yuk. Keberuntungannya dia belum kesempatan yang kayak bisa dia sampai kalau mau diukur ke kayak Cahya tuh belum dapat aja dia kesempatan arah ke situ. Nasib emang. Tapi banyak pun kalau kalau memang kayak gitu kan, istilahnya kan kalau nggak sukses kan gagal kan kesuksesan yang tertunda istilahnya. Ya, betul. Berarti kalau kayak gitu kan semuanya kan memang harus dicoba terus. Iya. Kalau memang itu memang dicari terus ke apa sih? Ya suksesnya itu memang harus dicari. Tapi ini ya, kalau quotes kesukses kegagalan. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalkan suksesnya itu mentok. Jadi dia sukses udah kerja keras nih, tapi ya suksesnya cuma sampai situ. Bentar ya. Aku agak kurang nih, soalnya ini ceritanya baru mentok di situ aja itu. Ini ceritanya nggak ada nextnya ceritanya. Katanya sih ada nextnya sih, cuman pakai bahasa Inggris kan, ada salah kali itu ada lanjutannya. Oke, kita ada ini kok. Ini Subhan ini kan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya. Lanjutan ceritanya sebenarnya sih. Belum dapat ini. Apakah Tutinya itu bakalan berubah nasib atau gimana? Tapi untuk kasus hari ini kita sampai kayak Tutinya baru sampai tahap itu ya. Untuk di sudah tanggapannya join the clan. Join chat pula. Join. Ayo. Sob, tahu minum. Ayo bagus Sob. Ya gimana? Tanggapannya Pak. Jadi gini. Yang masalah privilege tadi gimana tuh? Iya Pak. Apa tanggapan Anda? Apakah Anda nyampe yang diomongin tadi? Dapat diterima? Tuti ya sama. Tuti sama Cahya Pak. Cahya. Tadi Tuti effortnya kurang ya apa? Effortnya kurang ya? Effortnya kurang dikarenakan ada kayak dia nggak dapat perhatian dari orang tuanya, dia nggak ketika belajar juga beban ekonomi, jadi faktornya ekonomi, perhatian sosial sama usaha, itu saya dia. Tapi emang kalau dilihat dari sudut pandang Tuti sih emang agak berat sih. Dikarenakan dia bercabang kan, nggak fokus. Sama si Arya. Cahya siapa? Cahya di. Kalau si Cahya dia fokus karena satu sisi dia nggak perlu cari kerjaan sampingan, nggak perlu cari apa-apa. Sebenarnya kalau ini didukung sama orang tua, relasi orang tua juga bagus. Tapi emang dari sudut pandang si Tuti emang kalau kuliah sih emang berat sih. Beratnya karena terlalu bercabang pikirannya. Kalau dari Wawannya gimana? Wawan udah keluar tadi. Yang tadi kalau aku emang lagi belum dapat aja kesempatan dia. Karena dari tadi bebannya kayaknya belum selesai lah itu masalah kayak biaya. Iya, kan. Bebannya juga nggak terlalu kelihatan sebenarnya, hanya kayak beban dari ekonomi pekerjaannya gimana, apa segala macam dari ini juga gimana.
Ya kan kita nanya ini, nanya kau nih. Ngapa kau mulai nanya? Jadi gini ya. Gitu Pak. Gimana? Tadi kan kalau ya emang sih benda nih Bang. Emang kalau nasib benda tuh bisa diubah. Satu kesempatan misalnya kelewat langsung ini ubah. Kalau mending di unmute semua coy. Biar diskusinya enak. Iya. Enggak enak malah kayak ngomong sendiri jadinya ngevlog tau nggak? Ngevlog. Ini gimana ya? Kalau aku belum dengar lagi kau. Apa kalau dari aku sendiri? Mungkin kalau bisa kita lihat lah ya tadi ceritanya kan. Aku ngambil kesimpulan di bagian akhirnya itu loh, kadang. Jadi kenapa Cahya yang kayak gitu mau bisa ngomong kalau dia tuh yang pertama kan dari kayak mungkin yang ada kata Elvi ya, dia sombong. Iya, aku bisa bilang dia tuh sombong banget karena bilangnya sih kerja keras, tapi oke lah aku apresiasi kalau memang misalkan si Cahya memang kerja keras, tapi kan si Tuti itu sepertinya lebih keras dibandingkan si Cahya. Nah, habis itu yang dia bilang saya tidak minta apapun untuk disodorkan kepada saya. Nah, pernyataan ini yang memang susah untuk kita dukung gitu loh. Kayak ya padahal di belakang dia kan sokongannya banyak. Dia jadi nggak ngerasa punya sokongan gitu. Dia jadi ngerasa oh aku toh kerja sendiri gitu loh. Jadinya merasa bahwa dirinya lah yang memang bekerja keras, padahal di balik kerja keras dirinya juga ada sokongan dari orang lain gitu loh. Nah, privilege dia memang dan dia juga kayak nggak ngerasa itu adalah privilege-nya dia gitu loh. Mungkin orang lain yang melihat nasibnya itu melihat oh inilah privilege-nya ini anak punya keluarga yang mapan, finansialnya oke, pendidikannya tinggi, link ada di mana. Nah, jadinya kelihatan bahwa ini anak tidak menyadari bahwa dirinya juga punya dirinya si Cahya punya banyak privilege dibanding si Tuti. Sebenarnya Tuti juga punya privilege istilahnya, walaupun ujung-ujungnya habis kayak habis aja gitu liatnya, privilege-nya udah habis banget gitu di akhir cerita itu. Jadinya ya si Cahya memang udah menang banyak. Apa lah ya istilahnya ya kalau artis biasanya star syndrome. Anjir, star syndrome. Iya kan saya lagi ditanya loh apa sih rahasianya. Iya. Kalau kau ditanya kayak gitu ya aku bakal jawab kayak gitu juga. Gitu saya. Aku kerja keras coy gitu kan masih gitu kan. Iyalah. Nggak mungkin dong. Iya nih saya juga dibantu sama ini. Orang tua. Nah bilang kayak gitu. Nggak bisa gitu dia. Satu nggak? Apa gimana? tuh? Kalau dilihat dari sudut sosial nih ya, kan dari sudut sosial orang kalau melihat si Cahya itu tuh pasti udah walaupun dia kalau misalnya pas lagi nggak punya uang, tapi pandangan orang itu pasti nggak punya uangnya dia pasti orang anggapnya oh dia kaya, dia udah kaya, jadi dia udah dapat nilai plus dari dari dirinya sendiri gitu loh. Dia dapat nilai plus dari dirinya sendiri, bukan dirinya sendiri sih, dapat nilai plus dari nasibnya dia sendiri gitu loh. Kemudian si Tuti walaupun dia punya uang banyak, kemudian tapi dianggapnya itu kayak ya Tuti kan ya udah dia sebagai orang pelayan ya udah pasti uangnya kayaknya sedikit, pasti dianggapnya kayak gitu. Ya nggak sih? Iya, memang kayak gitu. Maksud nggak kalian? Berarti masalah keuangan berarti.
Iya, kalau dari masalah keuangan, terus sudut pandang orang secara ekonomi, secara finansial kan banyak faktornya tuh yang bisa kita gali sebenarnya. Oke, menarik. Oh, gitu. Gimana Pak Kos? Ya, gimana coba? Jadi menurut kalian ya, jadi kalian apa sih yang bisa diambil dari kerjasama? Kalau gimana ya? Kalau dari cerita itu ya, apa yang bisa diambil? Ini sih mampu memanfaatin ini sih. Refleks. Kalau aku di posisi Cahya, aku bakal manfaatin itu. Kalau aku di posisi Tuti, aku bakal 10 kalinya bisa ya ekspektasinya ya 10 kali usahanya. Tapi ya dalam perjalanannya bisa aja masih kayak Tuti. Iya. Gitu. Atau bahkan lebih buruk. Gitu. Jadi baik lagi lah, mampu dalam memanfaatkan kondisi. Kalau kok kondisinya ini kok bisa, apa sih yang bisa aku ambil? Apa sih yang bisa aku kerja? Kalau memang kondisinya kayak Cahya ya aku kerjain aja itu. Apa orang tua ngasih project ya? Ngasih project aja gitu. Kalau kayak Tuti, aku lagi ini nih, lagi kesusahan ekonomiku. Cari kerja. Jadi ya itu baik lagi, mampu mengendalikan ini kondisi diri. Sebenarnya kan kita tahu juga kan tahap sukses tuh yang mengukur juga kita sendiri. Emang benar orang bisa ngejudge bisa ngatain lah istilahnya. Kau tuh belum sukses. Tapi bisa aja itu kondisi kau emang lagi kayak gitu. Baik lagi lah. Apa istilahnya? Kondisi posisi kau manfaatin kondisi gimana sih? Manfaatin keadaan. Bukan manfaatin, sorry. Ralat tuh. Menggunakan. Mengendalikan. Kondisi. Misalnya kalau lagi susah ya apa sih yang bisa apa sih yang bisa dikerjain? Yang kau bisa dikerjain ya kerjain. Enggak ya? Cari alasan dia bisa dikerjain gitu. Sebenarnya bisa ya nyambung ke lain, cuman pembahasan kita nih mentak di sini aja dulu. Ngestak gitu. Iya, Subhan. Atau Jitmi mau nanggapin? Ada tambahan enggak kayak Jit, nambahin Jit. Cuman gimana nih? Kayak, wih, Tuti itu cool banget. Tuti itu cool banget. Tadi kau bilang Jit, kayak aku banget Jit. Jit, tadi kan kau bilang kayak aku banget gitu Jit. Bedanya aku gitu. Bedanya ada perhatian gitu. Bedanya itu. Gimana ya? Aku pun kan istilahnya kan orang tua kan sehat-sehat ya kan istilahnya kan. Tapi gara-gara kondisi ya kalian tahu lah kan yang ada di kemarin lah kan. Jadi kan aku cabang kan, aku pikir sana sini kan, pikir ini pikir itu. Kan aku gitu aja. Buat yang ini mau dengar cerita Jit nih ada di podcast sebelumnya. Bisa didengarkan di podcast sebelumnya. Ribut. Kayak gitu. Pikiran, oh iya, itu mental. Lupa kita. Psikis kan berarti kan? Psikis dari orangnya sendiri atau gimana? Atau dari luar?
Maksudnya Psikis dari sendiri dong. Orang luar tuh sendiri. sebagai pengaruh. Orang luar tuh sebagai pengaruh. Kitanya lagi mengkondisikannya. Gitu. Kalau punya mental yang nggak mau, wah aku nggak mau kayak gini nih. Oh, kerja. Oh, langsung jadi Jokowi. Tapi kalau misalkan ini ya. ngerasa kalau misalkan dia ini goblok-gobloknya dia ya, goblok-gobloknya si Tuti ya. Wah, apa tuh? Ngomong sampai kayak gini. Ya udahlah, aku stuck di sini aja lah. Iya. Yang tadi gue bilang lah. Emang ada dong. Enggak, ini goblok-gobloknya si Tuti. Ngomong kayak gini gitu loh. Kalau misalkan dia ngomong kayak gini, misalkan udahlah aku ini aja lah, di stop di sini aja. Maksudnya disyukurin lah dengan keadaan yang kayak gini gitu loh. Misalkan tadi dia kerjanya di pelayan. Nah, itu kan orang luar tuh pasti nilainya, wah ini anak nggak sukses, wah ini anak nggak berusaha. Padahal untuk mencapai tahap itu aja dia perlu sana sini kerja gitu, cari kerjaan sana sini misalkan. Nah, sampai di titik dia jadi pelayan yang tadi itu, dia juga perlu usaha keras gitu loh. Dan itu perlu diapresiasi buat semua orang yang ngelihat Tuti gitu loh. Tapi sosial berkata lain. Sosial pasti bilangnya, oh ini nggak sukses nih anak. Nah, takutnya adalah dengan anggapan sosial seperti itu, Tuti bakalan ngedown. Itu yang takutnya tuh di situ. Dia bakalan ngedown dan udah aku nggak mau usaha yang lain lah. Usaha ini aja dulu di seriusin gitu loh. Karena ada banyak orang yang aduh kalau aku keluar kerja ini besok makan apa misalkan. Gini gitu loh. Jadi berkaitan dengan karir juga, jenjang karirnya juga ngestak gitu-nya. Nah, mungkin tanggapannya seperti itu, Pak. Gimana Subhan? Bikin penasaran ceritanya si Tuti ini, sumpah. Malah komitnya malah sampai situ kan. Iya. Apakah reaksi si Tuti ngelempar ini? Ngelempar apa? Dia nyuduhin ini ya, apa? Minuman, makanan. Pas si Cahya ngomong, baca tuh. Enggak, kalau aku rasa kalau komiknya berjalan kan, yang kayak dibilang Wawan tadi itu lah. Itu diceritakan sekarang nih dia lagi mentok-mentoknya kan. Nah, nanti tuh di komik selanjutnya tuh dia usaha. Bisa jadi atau dapat ring kayak gitu. Kerja kamu. Ini hasil gitu. Nah ini yo, aku ngebayang apa bosnya kan gue ya, kerjanya ini bagus, dipromosi sampai tinggi. Wih, keren sih. Makanya toh dia juga enggak yang leha-leha juga kok sih. Iya, kerjanya menurutku oke. Tapi tadi itu ada statement dari bosnya itu kan yang memang agak sulit untuk pegawai baru ya, terutama ya. Kalau pegawai lama mungkin statement yang kayak gitu udah biasa. Mungkin dia kan masih baru kan, misalnya ya udah kamu kerja yang benar gitu. Itu kadang juga udah bikin kita aduh gimana ya, kayak terbebani gitu. Apa ya, kita buat dengan perbuatan kita lah. Oh iya. Lagi tengah jalan nih Bang Usup. Mana Sup? Jalan Sup? Tengah jalan nih. Jadi guys, menurut aku dari Tuti sama si Cahya itu satu hikmah yang harus kita ambil tuh satu. Yang pertama harus bersyukur, ya nggak sih? Satu, kita nggak boleh sombong dan nggak boleh punya sikap yang rendah diri banget gitu loh. Kayak tadi si pesimis ya. Tadi si misalnya Cahya, gue kan kayak maksudnya gue raja gitu nggak sih? Ya. Ada bilang gitu nggak?
Terus seharusnya oh iya, saya punya kedua orang tua saya yang mendukung saya, yang mendoakan saya sehingga saya menjadi sukses seperti ini. Gitu. Harusnya gitu. Terus cara ngomongnya dia nih aku kurang suka. Cara ngomongnya Cahaya tuh sumpah songong banget, aku kurang suka. Kemudian si Tuti seharusnya dia lebih lebih meningkatkan Tuti nggak ngomong ya gitu. Meningkatkan semangat dia untuk kerja lebih keras lagi gitu. Tapi aku maksudnya si Tuti itu ya bersyukur dengan keadaannya sih menurut aku. Bersyukur dengan ya udahlah, aku seperti ini, yang bisa aku jalan sekarang ya seperti ini, ya udahlah. Kalau si Tuti kan kayak gitu. Berarti kan itu jatuhnya mentok di istilahnya tuh yang kayak tadi tuh yang apa di komik itu kan mentok dia bilang kan. Kalau memang ya udahlah, berarti kan dia tuh mentok berarti. Makanya kita ambilnya ya seharusnya bisa lebih semangat lagi gitu. Apalagi melihat orang-orang seperti Cahaya, harusnya wah dia udah jadi raja, harusnya saya bisa jadi yang lebih gitu. Saya harusnya bisa jadi seperti itu kan kayak gitu. Bisa setara, bisa lebih gitu. Nah, dan satu lagi guys, pesannya tuh dari cerita itu punya pesan sih, seharusnya orang yang udah kaya, yang udah sukses harusnya tidak sombong, tapi harus semakin rendah hati. Kita belajar dari ilmu padi gitu kan, semakin berisi semakin menunduk gitu. Iya kan? Iya. Itu keren. Emang cuman apa ya, aku ngeliat komiknya nih emang kayak bikin perspektif kita tuh kayak beda gitu. Kita nggak tahu loh apa istilahnya si Tutinya nih, dia kasih statement ya udah kah di situ. Udah karena mereka aku jadi penasaran gitu. Komentarnya apa sih? Komentar apa orang-orang? Jangan komentar tuh kayak emang udah perspektif mereka sendiri lagi tuh yo. Iya. Kalau dari komiknya kan dia rata-rata pada ngomongin apa sih ke Tuti tentang si Tuti itu? Orang-orang nggak tahu Tuti itu soalnya. Orang-orang yang di sekitar Cahaya tuh nggak tahu ini anak datang dari mana gitu loh. Tahu-tahu ya udah dia ada seorang pelayan yang ya udah pelayan doang gitu. Iya kan? Nggak ada yang ngasih tahu kalau nggak ada yang tahu kalau si Tuti ini ngeluh atau enggak. Tapi di akhirnya di cerita akhir dia ekspresinya agak murung. Pas Cahaya bilang yang jangan menyerah, jangan ngeluh segala macam itu, ekspresi Tutinya agak sendu gitu, sedih gitu liatnya. Nah, keren sih yang buat komiknya nih. Mungkin ya tadi antara mau bersyukur dan mau bilang kerja keras dan jangan ngeluh, tapi pas orang ini dengar, si Tui dengar, kok malah kayak nyudutkan aku gitu loh. Kayak kesinggung. Bukannya aku sudah kerja keras, aku nggak ngeluh, bla 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 segala macam. Bahkan bersyukur, tapi ya toh aku kerjanya juga pelayan doang gitu loh. Nah, mungkin si Tutinya beranggapan seperti itu. Banyak ke trigger situ kan. Trigger kalau kayak si Tuti ini kayak apa istilahnya? Kayak merasa kalau privilege tuh emang benar-benar ada dan perlu. Tapi emang ada sih. Maksudnya kayak tiap orang pasti ada privilege sih, man. Kayak nyalahin rumah enak gitu kan. Ya pasti ada kayak gitu. Kayak Tuti pasti banyak. Tapi kalau dari aku nggak masalah sih pemikiran. Emang nggak tahu apa ya usaha yang kita. Kan tadi bilang kan privilege adalah sesuatu yang kita tidak perlu mendapatkan dengan kerja keras. Seperti turunan atau mungkin faktor-faktor yang lain. Ingat kata kuncinya tanpa melakukan kerja keras. Sedangkan
Ya kan, sedangkan nanti bekerja keras, udah banyak tekanan, udah banyak beban, tapi kehidupannya seperti itu aja. Gitu. Malah Oke. si Cahya Ini lebih ngomong kayak gitu. Si Cahya kampret gitu. Iya, keceplosan emang kayaknya tuh. Klarifikasi minta. Nggak tahuan. Cahya nggak Karena tahu. dia juga ngomongnya nggak ke Tuti langsung kan. Dia ngomong ke semuanya nggak sih Dia itu. Soalnya ditanya juga ya. Ditanya sama orang sebelahnya. Iya kan? Rahasia sukses Bapak apa? Ngomonglah dia dengan jumawanya tuh. Saya kerja keras. Saya kerja keras. Dia nggak sadar guys ngomongnya. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar sebenarnya. Padahal di belakang dia itu dia disupport oleh oleh kedua orang tuanya, link-link dari orang tuanya, pokoknya bener-bener dari orang tuanya gitu ya. Tapi dia tanpa sadar dia ngomong, jadi orang itu jangan malas. Bahkan aku itu lebih alasan si Cahya daripada Tuti, iya enggak? Tapi emang posisi Cahya juga faktanya dia nggak ngeluh. Iya nggak ngeluh, bahkan dia ngerjain kan apa yang orang tua kasih. Malah dia yang di satu sisi sudut itu yang baiknya, jadi ditekan orang tuanya kan. Minta itu, wah cuma 80 katanya. Nah itu sih. Habis dia di situ ada effort, ada usaha dikit. Dikasih les loh. Dikasih les loh. 80, nilai 80, kamu les lagi lah gitu lawan. Malah tambah lagi support. Tambah lagi terus. Kalau yang kita lihat kan mungkin tekanan dari itu mungkin di situ ya kan, karena tekanan Fatin mau sukses gitu ya, tekanan si Cahya. Sedangkan kalau tekanan si Tuti dia lebih banyak, dia lebih menyeluruh lah dari segi lingkungan, dari segi ini. Dan saya juga di slide keberapa nih? Ketiga yang gurunya bilang gurunya selalu bermuka masam dan nyari stres. Otomatis dari lingkungan juga udah kurang disukai. Iya benar. Kurang mendukung. Sedangkan di Cahya dia lingkungannya mendukung. Anaknya juga mau belajar katanya. Emang kepentok dari nasib itu. Iya nasib parah sih. Lingkungan faktor parameter. Memang kalau kita di sudut Tuti juga aku rasa juga ngeluh itu wajar sih kalau di sudut. Iya sih. Dia pasti ngeluh. Dalam hatinya ngeluh pasti dia. Tapi balik lagi lah seperlunya ngeluh. Tapi ceritanya emang nggak ada sih ngeluh kepanjangan gitu. Tapi pun kita nggak bakal, mungkin kita nggak seperti dari gitu loh. Yang menjalankan apa yang semestinya dia jalankan gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Banyak bersyukur. Terutama lingkungan yang itu yang penting lah istilahnya. Mungkin ya. Karena psikis juga dari lingkungan. Iya, itu udah lumayan bagus juga bisa bertahan dengan lingkungan yang kayak gitu. Iya, bagus. Ini kawan kita Jit nih lingkungan kok bagus kan Jit. Alhamdulillah. Mirip Tuti gitu. Mirip Tuti. Alhamdulillah bagus. Bagus ya. Itu lagi cari kerja aja. Semangat boy. Oh santai Jit, santai. Cari momentum. Masalah ini masih corona Wan. Iya cari momentum. Ini kawannya Causuk. Pencapaian apapun mau kecil mau gede tuh memang harus disyukurin. Benar. Tapi aku juga secara ini juga ada di satu sisi juga ngerasa kayak itu sih yang kurang disetujui. Kok bagian kurang setujunya? Nah kalau kan bagian kurang kurang apa sih namanya? Kurang disupport.
Kurang support. Usup lah. Usup Dengan mau curhat kayaknya nih. berarti kembalikan. Curhat. Enggak. Kan sudut pandang. Gimana, Sob? Ya itu Mas Drago. Jadi aku udah ngalamin salah satunya itu yang support. Tapi emang agak susah sih ngejalanin karena kurang support itu otomatis kita mau ngelakuin A takut salah, ngelakuin B takut salah, ya itu. Tahu salah aja. Ngaruh ke ini kan, ngaruh ke psikis kan istilahnya. Iya. Itu nomor 1 itu psikis. Terus kau ngatasinnya gimana, Sob? Gimana? Ngatasinnya gimana kau? Ya, ngatasinnya gimana, Sob? Ada cara kira-kira? Kalau aku sih kemarin karena istilahnya perdebatan dari dua kepala. Cukup inilah. Istilahnya sama-sama punya argumen yang bagus. Ya di sudut A juga argumennya demi kebaikanmu katanya. Di sudut B juga mikirnya kebaikan apakah benar ini benar-benar buat kebaikan aku kan gitu. Nah kalau diterusin seperti itu, aku rasa nggak bakalan ada ininya, nggak bakalan ada habisnya. Otomatis salah satunya harus ada yang ngalah. Kalau dari aku sih gitu. Dapat lah ya jalan tengah. Ya. Aku hampir sama kayak ini, hampir sama kayak sebenarnya. Sama-sama kan ya? Sama-sama kan. Kalau aku pernah jadi posisi kayak Cahya, aku juga pernah jadi posisi kayak Tuti. Yang jelas guys, jadi selama misalnya kita punya argumen berbeda gitu ya, kita punya argumen berbeda sama dua kepala misalnya. Kalau dari aku sendiri ya caranya, itu lebih ke ikutin apa yang dua kepala itu inginkan. Kita pertama ikutin dulu. Kalau kita udah ngikutin, kemudian kita udah bisa ngambil hati dua kepala tersebut, otomatis kita bakalan support dan digampangkan. Nah, bagaimana kita bisa argumen kita bisa diterima? Menurut aku yang pertama kan diambil hatinya tuh, terus kemudian kita bisa cari cara gimana sudah menerima argumen mereka gitu. Jadi kita buktikan, kita yakinkan mereka bahwa kita itu bisa gitu. Jadi yang pertama itu harus ambil ridho dua kepala itu gitu. Pertama. Kalau kita udah dapat ridho, otomatis digampangkan semuanya, apa yang kita jalankan digampangkan. Terus kita bisa ambil celah, kita punya strategi lain, apa yang mau kita inginkan harus juga tercapai. Kita nggak melulu harus ngikutin orang kan. Harus kita sendiri yang harus diperjuangkan juga gitu. Jadi apapun itu aku diterima semuanya. Argumen apapun yang berbeda kita terima semuanya gitu. Makanya kita punya keserasan. Mantap sih. Jadi gimana jadi? Bila ada dua kepala berbeda? Tidak ada kepala berbeda. Udah ada kepala berbeda. Kan di support. Jadi di support ya. Oh ya, jadi ada supportnya. Aku cuman namanya tidak ada faktor luck aku. Nah, belum. Iya belum. Ada faktor luck. Belum good luck. Yang faktor luck juga kau sendiri. Iya memang. Belum nemu. Bisa faktor keberuntungan, bisa nyari momentum sendiri. Tapi kadang kan kita manusia ya, kadang kan ngarap juga ada momentum datang tiba-tiba. Yang mulus-mulus ya. Ini ya ngarapnya kayak gitu,
Yang kenyataannya ya jauh gimana? Coba dong. Ada beribet juga ya, yuk kalau kita lihat-lihat nih. Masalah kayak gini nih. Karena emang cukup pelik gitu loh. Ngaruh banget ke mental. Banget tuh. Pola pikir. Kan kayak kalau misalnya kau di posisi itu, kok bisa aja nyalahin si Cahya. Tapi atau enggak, kok bisa ngambil pilihan. Oh ya udah, berarti aku jadi penyemangat loh. Yang kayak Elvi bilang tadi, bisa usaha lebih. Yang akhirnya bisa sampai ke titik di atas Cahya itu sebagai penyemangat itu. Baik lagi. Tapi emang mau gimana pun juga dia nggak bisa marahin si Cahya, Wan. Emang nggak bisa. Nggak bisa marahin Cahya. Ya itu. Salahnya terlalu tinggi antara Cahya sama Dumel ya. Ya dalam hati ya. Masih dumel ya. Ini orang apa sih gitu? Maksimal. Ini orang apa sih gitu? Ngomong kayak gini. Apalagi masuk ke Twitter. Jadi deh. Thread panjang lebar. Si Tuti open minded malah kan Tuti belum tahu nih latar belakangnya si Cahya kan. Iya, kita nggak dikasih tahu Sob. Ini si Tuti ini mikir dia si Cahya itu apa? Pas sudah di atas kan sama Cahya. Dia temu nih. Taunya jodoh. Ngaruh berarti ada hilirnya berarti, Wan. Iya, jadi si kreator komiknya nih bisa ngarahin ke situ. Bisa jadi. Karena emang ini kita kayak gini. Dibuat kayak kita tuh berimajinasi gitu. Gimana? Makanya kan mengundang banyak pandangan jadinya. Yang tadi kalau pikiran liarku sih itu sih. Dan ending seperti apa sih? Ending ya? Bahas soal ending nih.